Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Friendly Supristian Channel yang selalu memberikan informasi update terkini terkait ASN, baik itu PNS maupun P3K, dan berita terkait pemerintahan yang ada di negara Indonesia. Pada kesempatan hari ini ada kabar yang sangat menarik sekali terkait Gubernur Jabar mendampingi Bapak Presiden RI panen raya di Jawa Barat. Ini nanti kita simak baik-baik videonya yang dikutip dari dokumentasi sumber channel Sekretariat Presiden. Sebelumnya kita simak beritanya. Ini saya kutip dari Duta Priangan. Gubernur Jawa Barat dampingi Presiden RI panen raya. Jadi untuk Gubernur Jawa Barat sendiri adalah Kang Deddy Mulyadi. Beliau adalah sosok gubernur yang sangat merakyat, yang dicintai oleh warga Jawa Barat. Termasuk saya adalah fans beliau. Karena beliau sangat luar biasa sekali memimpin Jawa Barat, memajukan Jawa Barat, dan sangat cinta kepada rakyatnya dan dicintai pula oleh rakyatnya. Beliau seorang yang pekerja keras, tangguh, dan luar biasa sekali. Nanti kita simak videonya seperti apa. Sebelumnya kita simak beritanya. Ini kita kutip dari Duta Priangan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendampingi Presiden RI Bapak Prabowo Subianto meresmikan panen raya padi di Desa Randengan Wetan, Kecamatan Linggung, Kabupaten Majalengka pada hari Senin 7 April tahun 2025. Panen raya padi ini juga serentak dilakukan di 14 provinsi dan 157 kabupaten atau kota se-Indonesia. Dipilihnya Jawa Barat menjadi pusat panen raya padi karena menjadi lumbung padi nasional. Dalam panen tersebut, Prabowo turun ke sawah mengoperasikan combine harvester, alat pertanian modern untuk memanen padi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga turut menaiki alat tersebut. Jadi Bapak Andi Amran Sulaiman juga merupakan salah satu menteri terbaik di jajaran kabinet Bapak Prabowo Subianto. Beliau sangat gigih dan tangguh yang selalu berusaha membantu para petani yang ada di Indonesia dan memajukan pertanian yang ada di Indonesia. Beliau adalah orang-orang hebat yang ada di Indonesia. Panen raya ini merupakan simbol keberhasilan musim tanam sekaligus bukti peningkatan produktivitas pertanian lokal dan momentum mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Dari laporan Menteri Andi Amran Sulaiman, produksi beras nasional saat ini berada dalam tren yang menggembirakan. Tercatat stok gudang sebanyak 2,4 juta ton dan diperkirakan setelah panen raya ini menjadi 3 juta ton, tertinggi selama 10-20 tahun terakhir. Bahkan saking berlimpahnya produksi beras, kapasitas penyimpanan tak lagi mencukupi. Usai panen padi, Presiden Prabowo menyapa kepala daerah dan petani dari 14 provinsi yang ikut panen padi serentak lewat konferensi video. Pada kesempatan itu pula, Gubernur Deddy Mulyadi turut menyampaikan aspirasi petani ke Presiden secara langsung. Jadi nanti kita lihat secara bersama-sama terkait Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi menyampaikan seluruh aspirasi unek-uneknya para petani yang ada di Jawa Barat kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Ia mengatakan pasokan pupuk untuk petani di Jawa Barat sudah lancar, namun yang menjadi kendala adalah biaya untuk obat-obatan pengusir hama. Sekarang pupuk sudah lancar, tapi biaya tinggi produksinya itu obat-obatan karena sebelum mulai menanam, mereka harus mengeluarkan biaya untuk semprot keong atau hama. Nyemprotnya itu 2 kali sehari, ungkap Deddy. Ia juga meminta asuransi kesehatan untuk petani ditingkatkan. Deddy menyebut tak sedikit petani yang belum tercover BPJS Kesehatan. Mohon peningkatan asuransi kesehatan petani karena banyak petani yang ketika sakit tidak tercover BPJS atau BPJS mandirinya tidak terbayar, sebutnya.
Sebagai pusat lumbung padi nasional, Dedi juga berharap Kementerian Pertanian menambah peralatan untuk peningkatan produksi. Karena Jawa Barat pusat lumbung padi nasional, ya seluruh alatnya harus banyak supaya ditambah kalau ingin peningkatan produksi, ucap Dedi. Kita simak baik-baik videonya seperti apa. Bagi teman-teman yang baru mengenal channel Fendu Jubristian, dimohon untuk subscribe, like, dan berikan komen terkait Pak Dedi yang menyuarakan aspirasi seluruh para petani yang ada di Jawa Barat kepada Bapak Prabowo Subianto. Jangan lupa dukung selalu channel Fendu Jubristian, karena channel ini akan selalu memberikan update informasi terbaru, baik itu terkait masalah ASN maupun berita yang ada di negara Indonesia. Kita simak baik-baik videonya seperti apa. Gitu. Terima kasih. Jawa Barat aja dulu deh sekarang. Oh, Jawa Barat. Jawa Barat. Yang udah jelas siap. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Bapak Presiden, Pak Menko, Pak Menteri Pertanian, Panglima TNI, Pak Kasad, Kasal. Kemudian yang pertama bahwa beratnya para petani bukan sekarang pupuk sudah lancar, Pak, tapi sesungguhnya biaya tinggi produksinya itu di obat-obatan, Pak. Karena sekarang itu dari mulai sebelum nanam mereka harus mengeluarkan biaya untuk semprot keong, Pak. Karena saya petani, Pak. Kemudian setelah itu hampir rata-rata dari sejak musim tanam sampai panen itu dalam waktu 2 bulan itu nyemprot tuh 2 hari sekali, Pak. Karena kalau tidak 2 hari sekali, hamanya datang, masuk lagi yang baru, datang, masuk lagi yang baru. Sehingga ke depan, di Jawa Barat itu secara umum, tanahnya sudah jenuh, Pak. Sudah jenuh karena pupuk terus-terusan, sedangkan tidak pernah ada pemulihan tanahnya. Nah, harus dilakukan program masalah seluruh Jawa Barat, bagaimana tanahnya, unsur haranya dikembalikan, karena rata-rata sudah di bawah 6. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah irigasi, Pak. Saya boleh ini sama Bapak, tahun ini di Jawa Barat DAK-nya mengalami penurunan untuk program kegiatan di BBWS. Untuk irigasinya mudah-mudahan bisa kembali ke asal, Pak, setelah Bapak datang. Kemudian yang berikutnya, para petani ini harapan kalau di tempat lain ada ekstensifikasi, kemudian di Jawa Barat justru dalam setiap waktu terjadi alih fungsi lahan. Saya sudah mengeluarkan peraturan gubernur, Pak, minggu yang lalu, melarang alih fungsi lahan dalam bentuk apapun, terutama untuk kepentingan pertanian. Apalagi di daerah Bekasi itu sudah hampir habis. Mudah-mudahan, tetapi itu masih ada problem, Pak, karena tata ruangnya masih pakai yang lama Jawa Barat, Pak. Kabupaten kotanya masih pakai yang lama, sedangkan perubahan tata ruang itu kan perlu waktu 5 tahun. Nah, sistem izinnya kan pakai OSS. Jadi ketika orang mengajukan izin sawah, kalau di tata ruangnya diperbolehkan, izinnya keluar dari pusat, Pak. Nah, ini harus diantisipasi. Kemudian yang terakhir, mohon perhatian untuk pada para petani adalah peningkatan asuransi kesehatannya, Pak. Karena banyak di antara petani ini giliran sakit tidak tercover oleh BPJS. Atau mereka BPJS mandirinya tidak terbayar, Pak. Bahkan kadang ada bayi yang ditahan di rumah sakit, tapi mulai tahun ini nggak boleh ada lagi. Itu saja, Pak. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi lebih bermanfaat. Kalau yang berikutnya, karena Jawa Barat penyangga ibu kota, kemudian pusat lumbung pertanian nasional, ya seluruh alatnya harus banyak ditambah, Pak. Kalau itu sudah harus yakin, Pak. Karena Jawa Barat loh, Pak. Jawa paling barat, Pak. Jadi seluruh perlengkapan, Pak Menteri, mohon ditambah kalau ingin peningkatan produksi. Dan terakhir, saya minta di Jawa Barat masih ada areal perhutani, areal PTPN yang alih fungsi kepada yang lain-lain hari ini. Mohon untuk ditetapkan justru itu untuk peningkatan produktif pangan dan jagung, Pak. Dikelola oleh petani, Pak. Jadi di musim tanam nanti November kami bisa nanam gogoranca. Karena Provinsi Jawa Barat sudah menetapkan di November nanti seluruh areal tanah kosong akan ditanami pagi gogoranca oleh Provinsi, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nanti kita pelajari ya masalah obat-obat pestisida, bagaimana, apakah ada teknik-teknik
alamiah, teknik-teknik organik dan sebagainya. Yang oke, baik. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Semoga kedepannya untuk pertanian yang ada di Indonesia semakin maju, karena memang kita adalah sebagai negara agraria. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.